Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Jumpa kembali dalam santapan rohani kita pagi ini, edisi Kamis 6 Maret 2025. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu hati, kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur pagi hari ini karena perkenanan Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Saatnya kami akan melakukan aktivitas, rutinitas kami masing-masing, namun sebelum itu Tuhan, kami rindu membaca dan merenungkan sabda dan firman Tuhan. Kuasai hati, pikiran, dan seluruh hidup kami, agar kami sungguh-sungguh mampu memaknainya dalam sepanjang hari hidup yang Tuhan karuniakan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam keampunan Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami datang berdoa kepadamu Bapa di sorga. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Keluaran 5 ayat 10 sampai 23 berbunyi demikian. Maka para pengerah bangsa itu dan para mandurnya pergi dan berkata kepada mereka, "Beginilah kata Fir'aun, Aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami di mana saja kamu mendapatnya. Tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang." Lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Dan pengerah-pengerah itu mendesak mereka dengan berkata, "Selesaikanlah pekerjaanmu, yaitu tugas sehari seperti pada waktu ada jerami." Lalu pengerah-pengerah Fir'aun memukul mandur-mandur Israel yang mereka angkat sambil bertanya, "Mengapakah kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin?" Sesudah itu pergilah para mandur Israel kepada Fir'aun dan mengadukan halnya kepadanya. "Mengapakah Tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini, tetapi walaupun begitu, kami diperintahkan, buatlah batu bata, dan dalam pada waktu itu hamba-hambamu ini dipukuli, padahal rakyat Tuanku lah yang bersalah." Tetapi ia berkata, "Pemalas kamu, pemalas. Itulah sebabnya kamu berkata, 'Izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan.' Jadi sekarang pergilah bekerja. Jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan." Maka mengertilah para mandur Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka, "Kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari." Waktu mereka meninggalkan Fir'aun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, "Kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Fir'aun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami." Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, "Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Fir'aun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali." Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita hari ini, engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Anna taera mirampanani tutaumi. Saudara-saudara, semua orang tentunya mengharapkan kelepasan dari tekanan hidup yang berat. Jika ini menjadi harapan, maka sudah pasti kehadiran Tuhan menentukan kelepasan itu. Lalu bagaimana jika serasa beban makin berat dalam perjalanan bersama Tuhan? Apakah mungkin perjalanan bersama dengan Tuhan
di tengah penderitaan akan semakin menambah beban penderitaan itu? Umat Israel dalam Keluaran 5 ayat 10-23 merasa bahwa justru beban penderitaan mereka makin bertambah ketika Musa dan Harun abdi Allah itu datang menyampaikan berita kelepasan mereka dari perbudakan di Mesir. Beban pekerjaan mereka menjadi semakin berat dengan tuntutan hasil pekerjaan yang tetap. Dalam situasi ini, Musa dan Harun pun mempertanyakan rencana Tuhan. Mereka menganggap Tuhan bengis terhadap orang Israel. Apakah Tuhan memang demikian perlakuannya kepada umatnya? Cara Tuhan berkarya sesungguhnya mengajarkan umat Israel untuk mengerti rencana Tuhan bagi umatnya. Masalahnya justru pada umat Israel yang gagal memahami rencana Tuhan. Rencana pembebasan dari Tuhan dianggap sebagai bumerang bagi orang Israel. Tuhan jelas-jelas menginginkan kelepasan Israel. Penderitaan berat yang dialami umat Israel bukanlah rencana Tuhan, melainkan tindakan Firaun. Lalu bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Mampukah kita menangkap dan memahami kehendak Tuhan apabila kesulitan dan penderitaan terjadi dalam hidup kita? Seringkali situasi, perlakuan, dan kecerobohan kita dan orang lain yang menyebabkan penderitaan dianggap sebagai perlakuan Tuhan atas kita. Kita sering lupa memusatkan pikiran dan perhatian kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, serahkanlah segala gumul, kesulitan dan penderitaan kita kepada Tuhan. Berjalanlah terus bersamanya. Fokuslah kepadanya. Tuhan pasti dan sedang merancangkan kelepasan bagi kita, karena Ia melampaui segala kesusahan kita. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh diberkati melalui pemberitaan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini terpatri dalam loh hati kami, bahwa Tuhanlah yang senantiasa menopang dan menguatkan iman percaya kami, sehingga apapun yang kami lakukan dan kerjakan, semuanya bermuara pada kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan melakukan seluruh aktivitas kami di pagi hari ini. Tuhan kiranya terus memberkati kami, baik kami selaku orang tua, selaku ayah dan ibu, oma opa, bahkan selaku anak-anak dalam setiap keluarga, sebagai anak-anak muda. Kiranya Tuhan terus mengaruniakan bagi kami sukacita, semangat dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan masing-masing kami. Berdoa untuk setiap orang tua dalam bekerja, baik keluar masuknya dari dalam rumah tangga mereka, yang bekerja di dalam rumah dan di luar rumah. Tuhan menolong setiap mereka agar mereka sungguh-sungguh bekerja dengan sukacita, penuh semangat karena perkenanan Tuhan. Berdoa untuk anak-anak kami dalam masa pendidikan, baik yang mulai dari tingkat taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Tuhan menolong setiap mereka dalam menuntut ilmu, sehingga pada suatu saat nanti mereka boleh meraih cita-cita mereka sesuai dengan disiplin ilmu yang telah mereka pelajari dan mereka akan peroleh pada Tuhan yang sudah rancangkan. Berdoa bagi anak-anak muda yang sudah menyelesaikan pendidikan, namun sementara mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan juga menolong mereka sehingga mereka boleh menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan atau talenta mereka masing-masing. Berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di Jemaat Silo Campagaya, Bapak dan Ibu Pendeta, Bapak dan Ibu Penatua dan Diaken, biarlah mereka semua, kami semua selaku hamba-hamba Tuhan boleh melakukan yang terbaik untuk melakukan panggilan gereja di tengah-tengah jemaat Tuhan di mana Tuhan menempatkan kami. Berdoa bagi mereka yang dalam kelemahan tubuh Engkau pulihkan, yang sedang berduka cita Tuhan hiburkan, bahkan yang sedang dalam pergumulan kehidupan Tuhan memberikan jalan yang terbaik untuk boleh keluar dari setiap persoalan kehidupan itu, dan mereka senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari.
Sejauh hari ini Tuhan, kami persembahkan seluruh hidup kami, kiranya Engkaulah ya Tuhan yang berperkara di dalamnya. Apapun yang kami kerjakan di hari ini Tuhan, Engkaulah yang senantiasa mendahului kami, sehingga apa yang kami kerjakan sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di surga, terus berdoa buat Kota Makassar di mana kami ada. Tuhan juga memberkati, sehingga Kota Makassar senantiasa dalam kondisi aman, terkendali dari berbagai macam mara bahaya, sehingga kami pun selaku umat Tuhan berada dalam kuasa kasih Tuhan. Ini doa dan harapan kami, ampuni dosa kami sehingga senantiasa kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Demikianlah santapan rohani kita pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.